Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Nisa Mustika Yartanti dan Nama saya Bina Rizky Haikal. Saya Intan Herlina Rahmayanti. Saya Muhammad Salam. Saya Muhammad Soleh. Saya Septia Rizky Ayu Lestari. Di sini kami akan mendiskusikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, jelaskan klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan kemampuan membuat makanan, autotrop adalah kemampuan suatu makhluk hidup dalam membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Contoh yang bisa kita jumpai yaitu tumbuhan, plantae, dan alga. Yang kedua ada heterotop, adalah ketidakmampuan suatu makhluk hidup dalam membuat atau menghasilkan makanannya sendiri sehingga memerlukan makhluk lain. Contohnya yaitu yang bisa kita jumpai seperti berbagai hewan, jamur, atau bakteri. Yang B, berdasarkan habitatnya, yang pertama yaitu xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Yang kedua, higrofit, tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Yang ketiga, hidrofit, tumbuhan yang hidup di air. Yang C, berdasarkan makanannya. Yang pertama ada hewan herbivora. Hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya atau daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, monyet, dan lain-lain. Ada tambahan atau jawaban yang beda dari kalian? Enggak, aku sama. Kalau dari aku sama. Kalau semisal tidak ada tambahan atau jawaban yang beda, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua akan didiskusikan oleh Septia. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya adalah singkong, karet, kentang, cabai merah, dan putri malu. Sementara tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya kamboja, serikaya, cermai, sawo, dan minjo. Itu jawaban dari saya. Apa kalian ada jawabannya yang berbeda atau mungkin ada tambahan? sejauh ini aku sama. Jawabannya sama, tidak ada yang berbeda. Sama. Baik, kalau jawabannya sama, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Baik, nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan individu, populasi, kompetisi, dan ekosistem. Disertai 2 contoh masing-masing. Untuk individu adalah suatu organisme tunggal. Contohnya seekor kuda, sebatang pohon mangga, dan seorang manusia. Yang kedua itu ada populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu habitat dalam suatu waktu tertentu. Contohnya di sebuah danau ada sekelompok ikan nila sedang mencari makan. Populasi pohon jati di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 berjumlah 975.500 batang. Ukuran populasi berubah sepanjang waktu. Perubahan ukuran dalam populasi ini disebut dinamika populasi. Perubahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus perubahan jumlah dibagi waktu. Yang ketiga itu ada komunitas, adalah
kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu habitat dan waktu tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, populasi tanaman padi, populasi rumput liar, dan populasi tikus di suatu sawah membentuk komunitas sawah. Yang keempat itu ada ekosistem, merupakan kumpulan komunitas yang saling berinteraksi antara komunitas dan lingkungannya. Selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekosistem yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, konsumen, ada herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya hutan, sungai, dan rawa. Contoh ekosistem buatan adalah ekosistem tanam dan ekosistem akuarium. Baik, ada tambahan atau ada yang jawabannya beda? Tidak, jawaban saya sama. Kalau nggak ada tambahan lagi, kita lanjut ke soal berikutnya akan dibacakan oleh Intan Herlina. Mari berpikir kritis. Nomor 1, pada dunia hewan, pengelompokan berdasarkan ada tidak adanya tulang belakang, vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, vertebrata, dan hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Buatlah tabel perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata dari mulai ciri-ciri, penggolongan, ciri-ciri dalam penggolongan, dan contohnya masing-masing 2. Ini aku jawabannya kan pakai tabel. Mau dibacain aja atau ditampilin? Ditampilkan biar lebih bagus. Pilih aja. Udah kelihatan? Sudah. Ya, kelihatan. Nah, di sini aku jawabannya perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata ciri-ciri mempunyai simetri tubuh bilateral, jantung sebagai pusat peredaran darah, mempunyai rangka dalam tubuh, mempunyai ruas-ruas tulang belakang, mempunyai saraf pusat. Pengelompokan. Ikan atau fiskus, ciri-ciri pengelompokan, ikan hidup di air, bernapas dengan insang, alat gerak berupa sirip, berkembang biak dengan cara bertelur, mempunyai gurat fisik untuk mengetahui perubahan tekanan air. Pengelompokan yang kedua, hewan dua alam atau amfibi. Hewan berdarah atau poikilotren, nafas dengan paru-paru dan kulit, reproduksi dengan cara kawin, fertilisasi eksternal, ovipar, dan mengalami metamorfosis. Pengelompokan yang ketiga, hewan melata atau reptil, ciri-cirinya habitatnya yaitu di darat, air tawar, dan laut, kulit bersisik, beberapa jenis dapat berubah warna sesuai lingkungan, bernafas dengan paru-paru, hewan berdarah dingin atau poikilotren. Pengelompokan yang keempat, burung atau aves, ciri-ciri pengelompokannya tubuh tertutup bulu, hewan berdarah panas, bernafas dengan paru-paru dan dilengkapi dengan peni-peni udara, bereproduksi secara kawin, ovipar, dan fertilisasi internal. Alat gerak berupa kaki dan sayap. Pengelompokan yang kelima, hewan menyusui atau mamalia, habitatnya darat dan air, bereproduksi secara kawin, vivipar, dan fertilisasi internal, mempunyai kelenjar susu di dada dan perut, bernafas dengan paru-paru, hewan berdarah panas, mempunyai diafragma atau sekat rongga dada yang memisahkan rongga perut dengan rongga dada. Terus avertebrata, ciri-cirinya hewan bersel satu atau protozoa, bersifat mikroskopis,
Habitatnya di air dan tanah lembab. Pengelompokan yang pertama hewan berpori atau porifera. Ciri-cirinya hewan bersel banyak yang paling sederhana, belum mempunyai alat indera dan alat pencernaan makanan, bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Pengelompokan yang kedua, hewan berongga atau Coelenterata. Ciri-cirinya habitat di air, laut, dan air tawar, bereproduksi dengan tunas dan generatif dengan peleburan sperma dan sel telur. Pengelompokan yang ketiga, cacing atau vermes. Ciri-cirinya tidak berangka, habitatnya di tanah, air tawar, laut, dan parasit di tubuh hewan dan manusia. Pengelompokan yang keempat, hewan berkulit duri atau Echinodermata. Ciri-cirinya permukaan tubuh diliputi duri zat kapur, tidak berkepala, alat gerak berupa kaki amburakal, reproduksi dengan fertilisasi eksternal. Pengelompokan yang kelima, hewan lunak atau moluska. Ciri-cirinya tubuh tidak beruas dan dilindungi oleh cangkang keras dan zat kapur. Tubuh lunak, licin, dan berlendir. Pengelompokan yang terakhir, hewan berbuku-buku atau antropoda. Ciri-cirinya tubuh berbuku-buku atau beruas-ruas, mempunyai rangka luar yang keras dari zat kitin, peredaran darah terbuka. Kayak gitu dari aku. Ada yang beda? Atau ada yang mau nambahin? Mungkin. Jawabannya sama. Sejauh ini sama. Yang dijelaskan. Sama kan ya jawabannya? Sama Ya, jawabannya. sama. Sama. Berarti dilanjut Sama. aja ya ke nomor 2. Jelasin sama. Sama aku. Salam. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. A. Berdasarkan gambar akuarium di atas, komponen biotik dan abiotik pada ekosistem air tersebut adalah, jawabannya, komponen biotik ikan dan tumbuhan, abiotik batu dan air. Yang B, menurutmu apakah yang terjadi bila salah satu komponen biotik punah dalam suatu ekosistem? Jelaskan. Apabila ada satu komponen biotik yang terganggu, maka dapat mengganggu rantai makanan yang terdapat pada ekosistem tersebut. Ada tambahan atau jawaban yang beda? Di mana ada yang beda atau mau ada tambahan? Sama. Sama. Dilanjutin aja ke nomor 3 sama Anissa. Nomor 3. Dalam lingkungan yang normal atau alami, antar komponen ekosistem menjalin interaksi. Interaksi tersebut terjadi antara komponen abiotik dengan biotik maupun antar komponen yang ada dalam kedua komponen tersebut. Uraikan secara lengkap tentang interaksi komponen ekosistem. A. Interaksi komponen abiotik dan dengan biotik. Jawabannya, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Juga terdapat struktur atau tingkat trofik keanekaragaman biotik dan siklus materi. Dengan begitu, ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya. Apabila keseimbangan tidak terjadi, maka muncul dinamika perubahan ekosistem untuk mencari keseimbangan baru. Contohnya
manusia bernapas dengan cara menghirup udara, atau tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Yang bagian B, interaksi antara komponen abiotik. Jawabannya, perairan atau air sungai, air laut mengandung oksigen terlarut sehingga makhluk hidup seperti ikan dapat hidup di dalamnya. Contoh interaksi antar komponen abiotik nampak pada peristiwa fotosintesis CO2 yang dihasilkan dari respirasi organisme lain digunakan untuk bahan fotosintesis. Selain air atau H2O, dalam prosesnya juga membutuhkan cahaya matahari. Yang lain seperti kesuburan tanah dapat dilihat dari unsur mineral dan pH tanah atau faktor lain. Yang C, interaksi antar komponen biotik. Antar komponen biotik ini dapat terjadi antar organisme, antar populasi, maupun komunitas. Interaksi yang terjadi antar organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya, karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi netral, maknanya interaksi tidak saling ganggu dalam habitat yang sama. Predasi, maknanya interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. Yang C, paratisme, maknanya adalah interaksi antar organisme yang berbeda spesies. Salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. Yang D, komensalisme, interaksi dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan salah satu inang, yang lainnya tidak dirugikan, misal anggrek dan pohon. Yang E, mutualisme, interaksi antar dua organisme berbeda spesies yang sama diuntungkan, misalnya interaksi bunga dan lebah. Interaksi antar populasi dengan populasi lainnya terbagi menjadi A, bagian A ada alopati, interaksi antar populasi yang satu menghalangi populasi lain tumbuh. Misalnya jamur Penicillium sp menghasilkan antibiotik yang menghalangi pertumbuhan bakteri tertentu. Yang B, kompetisi, interaksi antar populasi di mana bila ada kepentingan yang sama maka terjadi persaingan, misalnya kambing yang berebut rumput dengan sapi. Interaksi antar komunitas dengan komunitas lain. Yang dimaksud komunitas adalah kumpulan populasi berbeda di wilayah yang sama saling berinteraksi. Misalnya, di sawah ada komunitas sawah dengan organisme seperti padi, ular, keong, semak, belukar, dan lainnya. Di sungai ada komunitas ikan, udang, zooplankton, tanaman air, dekomposer, dan lainnya. Jika air sungai mengalir ke sawah, maka terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrisi dari air sungai ke sawah, serta organisme yang hidup di kedua tempat itu, misalnya ikan. Apakah ada yang ditambahkan atau beda? Saya izin menambahkan mungkin dari yang poin A ya, yang interaksi antara komponen abiotik dengan biotik, aku mah lebih ke contohnya. Jadi kayak pengaruh cahaya matahari itu kita misalkan dengan abiotik. Tumbuhan itu biotik, jadi kayak pengaruh cahaya matahari pada tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Mungkin seperti itu. Baik, apakah ada yang lagi? Aku sama. Baik, kalau begitu akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, nomor 1, kegiatan apakah yang dapat kamu lakukan di rumah untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu bernapas?
mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Buatlah sebuah ide penyelidikan. Jawabannya, pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Sebagai contoh untuk membuktikan yaitu contoh proses respirasi. Cobalah untuk membuka mulut Anda di depan kaca dan kemudian uap air hasil respirasi seluler dalam tubuh. Ada tambahan atau yang lain? Cukup. Yang lainnya? Tidak Sama sama. jawabannya. Sama. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Bina. Ya, terima kasih. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, gambar tersebut merupakan gambar aktivitas yang dilakukan manusia dalam sebuah ekosistem. Sekarang coba rumuskan ide untuk membuat gambar aktivitas manusia dalam sebuah ekosistem untuk kemudian jelaskan dampak aktivitas tersebut terhadap ekosistem dan jelaskan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan manusia tersebut. Jawabannya yaitu hutan merupakan ekosistem yang dihuni oleh banyak makhluk hidup. Hutan menjadi rumah atau tempat tinggal, tempat mencari makanan, dan tempat perlindungan dari beberapa makhluk hidup. Namun manusia banyak menggunakan kayu untuk keperluan hidupnya. Untuk itu mereka banyak menebang kayu. Kayu tersebut selanjutnya digunakan untuk membuang barang seperti tiang rumah, kursi, meja, pintu, dan barang-barang lainnya. Manusia juga sering melakukan pembakaran hutan. Tujuan membakar hutan yaitu untuk mempermudah membuka lahan yang akan dijadikan kebun. Atau cara tersebut dinilai jauh lebih murah dan tidak membutuhkan banyak energi. Akibat dari kegiatan penerbang hutan dan pembakaran adalah yang pertama, hilangnya tempat tinggal, sumber mencari makan, dan tempat perlindungan bagi makhluk hidup yang ada di hutan. Yang kedua, gundulnya hutan dapat menyebabkan hutan tidak dapat menyerap air dengan baik. Akibatnya dapat terjadi banjir dan longsor. Ada jawaban atau tambahan dari yang lainnya? Sejauh ini sama. Yang lainnya gimana? Sama? Sama. 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 Baik, kalau semisal jawabannya sama, dicukupkan sekian diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.